Shalom, kembali lagi di channel Klavos Malamoy. Saat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelum itu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ketika kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami sungguh sangat percaya bahwa Tuhan turut mengambil bagian dalam setiap pergumulan kehidupan kami manusia. Untuk itu Tuhan Yesus, lewat channel Klavos Malamoy, kami rindu untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kehidupan kami, nyatakan kuasa dan hikmat Tuhan, agar ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman, kami mau benar-benar dimengertikan lewat kebenaran firman ini. Tuhan tuntun, pimpin dan sertai kami ya Bapa. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman, hambanya lah manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Tuhan sembunyikan hamba di balik sombar salib-Mu, agar ketika hamba berkata-kata lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau pakai kehidupan hamba untuk menjadi berkat bagi setiap para pendengar Klavos Malamoy. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman. Amin. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Saya membacakan bagi kita sekalian dan saudara-saudari dapat mengikuti pada kebenaran firman masing-masing. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sampai demikian jauh kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Yang dikatakan berbahagia, kita semua yang mau membaca, mendengar, dan kita mau merenungkan kebenaran firman ini dalam setiap langkah hidup dan juang kita. Pendengar Klavos Malamoy dimanapun Anda berada, lewat kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8, di bawah sorotan tema memberi dengan sukacita membawa berkat. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, mendahului perenungan saya di saat ini, ada sebuah cerita yang mengkisahkan tentang hukum tabur tuai. Ada seorang yang menabur benih akan kehilangan benih itu ketika benih itu jatuh dari tangannya. Namun benih itu tidak hilang begitu saja, karena ada harapan bahwa benih itu akan memberikan hasil yang berlipat kali ganda di kemudian harinya. Nah, jika si petani ini ingin terus menggenggam benih itu, maka ia hanya akan memanen sedikit hasilnya. Sementara petani yang melepaskan lebih banyak benih, ini akan menghasilkan panen lebih banyak pula. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika menjelaskan berkat
yang diperoleh dalam pemberian kasih, maka hukum tabur tuai dipakai oleh Paulus sebagai motivasi bagi orang Korintus untuk memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita dan tanpa paksaan. Pada ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7 tadi. Nah, mereka sebelumnya sudah berjanji untuk memberikan persembahan bagi jemaat di Yerusalem. Jemaat Korintus tidak perlu takut dan kekurangan kalau memberi, sebab Allah akan memberkati mereka yang bermurah hati dalam memberi. Mereka justru akan berkelimpahan dalam segala sesuatu. Dengan demikian, pemberian untuk pelayanan kasih akan membawa berkat bagi orang percaya di Yerusalem dan juga bagi jemaat Korintus itu sendiri. Karena pemberian orang percaya menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari Klafos yang diberkati Tuhan. Untuk itu berbicara tentang persembahan. Kadang-kadang umat Tuhan hanya berfokus pada takaran pemberian itu. Memang Alkitab mencatat bahwa orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, ini yang dikatakan lewat ayat yang ke-6. Namun hal yang tak kalah pentingnya adalah menilik kondisi hati. Ketika kita memberi, ada 3 prinsip yang perlu kita perhatikan dalam hal memberi ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, memberi dengan penuh kerelaan karena kita memberi kepada Tuhan. Yang kedua, memberi dengan sedih hati karena kita tidak sedang kehilangan, tetapi kita sedang menabur. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, jangan memberi karena keterpaksaan. Lebih baik menunda untuk memberi daripada kita memberi karena suatu keterpaksaan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memberi dengan sukacita tak bisa dilepaskan dari ketiga prinsip yang tadi. Mengapa? Karena seseorang tak mungkin bisa memberi dengan sukacita jika ia tidak rela. Seseorang tidak mungkin dapat memberi dengan sukacita jika ia ada dalam bersedih hati. Seseorang tidak dapat memberi dengan sukacita, apalagi kalau dia dalam suatu suasana keterpaksaan. Memang tidak mudah melakukan 3 prinsip tersebut, tetapi juga tidak mustahil. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saudara-saudari Klafos dan saya, bagaimana dengan kondisi hati kita selama ini dalam hal memberi? Mengapa pertanyaan ini penting dilontarkan kepada saya dan saudara-saudari? Karena orang yang memberi dengan sukacita akan menuai berkat yang berkelimpahan. Pemberian yang baik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi dalam keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, melainkan motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Jangan pernah hitung-hitung dengan Tuhan, apalagi menahan berkat yang seharusnya kita salurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Ketika kita memberi dengan penuh kasih, ketika kita memberi dengan penuh sukacita, maka kita akan memperoleh kelimpahan anugerah dari Allah yang sebagai sumber segala berkat itu. Pakailah kehidupan kita untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah hidup ini mau menjadi berkat untuk banyak orang?
Kiranya Allah memperkaya saudara dan saya dengan penuh kerinduan untuk kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kami datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami, dan ketika kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan itu, yang menguatkan kami pribadi lepas pribadi, yang memberikan kami suatu pengertian tentang arti suatu pemberian. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami dapat memberi apa yang ada pada kami, bukan apa yang tidak ada pada kami. Ajarilah kami Tuhan, agar kami juga dapat mampu untuk memberi dengan penuh sukacita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam setiap langkah hidup dan juang kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Lewat channel Klavos Malamoy ini, kami mau benar-benar diberkati lewat setiap pemberitaan firman. Tuhan tuntun, pimpin dan sertai kami, agar kami semua diberkati dalam setiap langkah hidup dan juang kami. Berkati channel Klavos Malamoy ini Bapa, agar terus diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau pakai semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam setiap langkah hidup dan juang mereka, dalam kehidupan secara pribadi, tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga, berjemaat. Tuhan mau pakai kami sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam channel Klavos Malamoy diberkati dalam setiap langkah hidup dan juang mereka. Semua pendengar Klavos Malamoy ini Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam setiap pergumulan pribadi lepas pribadi mereka, Tuhan Engkau memberkati. Keluar masuk mereka Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam naungan tangan pengasihan, kami berdoa dan terus berterima kasih kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.